Langit di atas Jakarta masih diselimuti sisa-sisa kabut pagi ketika Lisa berdiri di ambang pintu ruang tamu, memandangi Andi yang sibuk memeriksa koper hitam besar di lantai. Koper itu sudah penuh, resletingnya tertutup rapat, tapi Andi tetap membukanya lagi, seolah ada sesuatu yang perlu dipastikan. Lisa mengamati gerak-gerik suaminya dengan tenang. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang uapnya perlahan naik ke udara. Ada rasa hangat di hatinya. Kebiasaan kecil seperti membantu Andi bersiap untuk perjalanan dinas selalu membuatnya merasa dibutuhkan. "Jangan lupa bawa jaket tebal, ya," ujar Lisa sambil berjalan mendekat. Nadanya lembut tapi penuh perhatian. Katanya di Singapura lagi musim hujan, dingin banget kalau malam. Andi menoleh sekilas. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tampan. Rambutnya yang mulai ditumbuhi uban di pelipis membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya yang baru menginjak 42 tahun. "Udah aku bawa, Lis. Tenang aja. Aku kan udah biasa dinas ke sana. 2 minggu doang. Bentar lagi balik." Suaranya santai, tapi ada nada cepat yang terselip, seolah dia ingin mengakhiri percakapan itu segera. Lisa mengangguk, lalu berjongkok di samping koper. Matanya menangkap beberapa barang yang terlihat biasa untuk perjalanan kerja. Kemeja rapi, dasi biru tua, dan dokumen-dokumen dalam map plastik. Tapi ada satu hal yang sedikit mengusiknya. Sepasang sepatu pantai berwarna coklat yang tergeletak di sudut koper. Dia mengerutkan kening, tapi tak bertanya apa-apa. Mungkin buat jalan-jalan santai, pikirnya. Mencoba menepis rasa aneh yang tiba-tiba muncul. "Anak-anak udah bangun belum?" tanya Andi sambil berdiri, mengalihkan perhatian Lisa dari koper. "Belum, masih tidur. Aku gak mau bangunin mereka pagi-pagi. Kasihan. Nanti aku bilang kamu titip salam," jawab Lisa sambil tersenyum. Dia membayangkan wajah polos Dika dan Rani, anak-anak mereka yang berusia 8 dan 5 tahun, yang selalu ceria menyambut ayah mereka pulang dari perjalanan. Andi mengangguk, lalu mengambil ponselnya dari meja. "Aku pesen taksi online sekarang. Bentar lagi sampai bandara." Dia berjalan ke arah Lisa, mencium keningnya sekilas. Sentuhan yang sudah jadi rutinitas setelah 12 tahun pernikahan mereka. Tapi entah kenapa, pagi itu ciuman itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti formalitas yang dilakukan tanpa perasaan. Lisa mengabaikan pikiran itu. Menyalahkan dirinya sendiri yang mungkin terlalu sensitif. "Jaga diri baik-baik. Ya, kabarin aku kalau udah sampai," pesan Lisa sambil mengantar Andi ke pintu depan. Udara pagi terasa sejuk, dan suara burung pipit di pohon mangga depan rumah menambah suasana damai. "Pasti, Lis. Kamu juga jangan lupa makan. Jangan cuma urus anak-anak," balas Andi dengan nada yang terdengar tulus. Dia mengangkat koper ke bahunya, melangkah keluar, dan melambaikan tangan sebelum masuk ke taksi yang sudah menunggu. Lisa berdiri di teras, memandangi mobil itu hingga hilang di tikungan jalan. Rumah terasa sepi begitu Andi pergi. Lisa kembali masuk, menutup pintu dengan pelan, dan menghela napas panjang. Dia sudah terbiasa dengan kepergian Andi. Sebagai manajer pemasaran di perusahaan elektronik besar, suaminya sering bepergian untuk urusan bisnis. Tapi ada sesuatu di pagi itu yang terasa berbeda. Seperti bisikan kecil di sudut pikirannya yang tak bisa dia jelaskan. Dia berjalan ke dapur, mulai menyiapkan sarapan untuk Dika dan Rani. Panci kecil berisi air mendidih di atas kompor, dan aroma roti bakar mulai memenuhi ruangan. Sambil mengoles selai kacang, pikiran Lisa melayang ke percakapan mereka tadi. Andi memang terlihat biasa saja, tapi ada ketegangan halus di wajahnya yang tak biasa, mata yang tak menatapnya terlalu lama, senyum yang terasa dipaksakan. Lisa menggeleng, mencoba menyingkirkan pikiran itu. Mungkin dia cuma capek, katanya pada diri sendiri. Setelah anak-anak bangun, hari berjalan seperti biasa. Dika sibuk dengan buku gambarnya. Sementara Rani bermain dengan boneka kesayangannya di karpet ruang tamu. Lisa duduk di sofa, memeriksa ponselnya untuk melihat apakah ada pesan dari Andi. Belum ada apa-apa,
Tapi dia tak terlalu khawatir. Andi biasanya baru mengabari setelah mendarat dan check-in di hotel. Sore menjelang, saat Lisa sedang mencuci piring, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Andi muncul di layar. Udah sampai Singapura, capek banget. Besok meeting full day. Tidur dulu ya. Nanti aku kabarin lagi. Lisa tersenyum kecil membaca pesan itu, lalu membalas dengan singkat. Oke, istirahat yang cukup. Hati-hati ya. Tapi saat dia meletakkan ponsel di meja, perasaan aneh itu kembali muncul. Pesan Andi terasa terlalu biasa, terlalu datar, seperti dibuat-buat. Lisa menggeleng lagi, menyalahkan imajinasinya yang terlalu liar. Dia kembali fokus pada anak-anak, mengajak mereka makan malam dan bercerita tentang hari mereka di sekolah. Malam itu, setelah Dika dan Rani tertidur, Lisa duduk di ranjang mereka yang kosong di sisi Andi. Dia memandangi bantal suaminya, mencium aroma samar parfum yang biasa dipakai Andi. Ada rasa rindu yang familiar, tapi juga ketidakpastian yang tak bisa dia tepis. Dia mematikan lampu, berbaring, dan menutup mata, berharap 2 minggu ke depan berlalu dengan cepat. Di tempat yang jauh, Andi duduk di lounge bandara, bukan di Singapura seperti yang dia bilang, tapi di Bali. Di sampingnya, seorang wanita berambut panjang dengan gaun musim panas tersenyum manis, menggenggam tangannya erat. Koper hitam itu tergeletak di sisinya, dan sepatu pantai yang dilihat Lisa tadi pagi kini ada di kakinya. Andi menatap ponselnya, membaca balasan Lisa, lalu mematikannya tanpa ekspresi. Dia bersandar di kursi, menikmati angin sepau-sepau yang masuk dari jendela lounge, dan berbisik pada wanita di sampingnya. 2 minggu bakal seru banget. Lisa tak tahu apa-apa. Belum. Pagi kedua setelah keberangkatan Andi, rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta terbangun dengan suara derit pintu kamar anak-anak yang terbuka perlahan. Lisa sudah berdiri di dapur, menggoreng telur mata sapi untuk sarapan Dika dan Rani. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela, memantul di permukaan meja makan kayu yang sudah sedikit usang. Aroma kopi instan yang baru diseduh mengisi udara, menciptakan suasana hangat yang biasa Lisa nikmati setiap hari. Tapi pagi itu, ada kekosongan kecil yang mengintip di hatinya, seperti ruang kosong di sisi ranjang yang biasanya ditempati Andi. Dika, cepat mandi, nanti telat ke sekolah. Teriak Lisa sambil membalik telur di wajan. Dia mendengar langkah kecil Dika berlari ke kamar mandi, diikuti tawa Rani yang masih sibuk mengutak-atik mainan plastiknya di lantai ruang tamu. Lisa tersenyum tipis, mencoba menenggelamkan diri dalam rutinitas. Ini bukan pertama kalinya Andi pergi dinas, dan dia selalu berhasil mengurus semuanya sendiri. Tapi entah kenapa, kali ini terasa lebih berat. Setelah mengantar Dika ke halte bus sekolah dan menitipkan Rani ke tetangga yang membuka daycare kecil, Lisa kembali ke rumah untuk bekerja. Dia adalah editor lepas untuk sebuah penerbit buku anak-anak, pekerjaan yang dia ambil setelah Rani lahir agar bisa lebih fleksibel mengurus keluarga. Laptopnya sudah menyala di meja makan, dan tumpukan naskah digital menunggu untuk diperiksa. Lisa duduk, menghela napas, dan mulai membaca cerita tentang kelinci yang tersesat di hutan. Tapi pikirannya terus melayang ke Andi. Dia mengambil ponselnya, memeriksa apakah ada pesan baru. Pesan terakhir dari Andi masih dari malam sebelumnya, singkat dan biasa. Meeting pagi ini padat, aku kabarin lagi nanti. Lisa membalasnya pagi tadi dengan pesan sederhana. Semangat ya, jangan lupa makan siang. Tapi hingga jam 10 lewat, belum ada balasan. Lisa mengerutkan kening, tapi mencoba menepis kekhawatiran itu. Mungkin dia sibuk banget, pikirnya, mengingat cerita Andi tentang betapa ketatnya jadwal di perusahaan akhir-akhir ini. Hari berlalu dengan lambat. Lisa menyelesaikan 2 naskah, mengambil Rani dari daycare, dan mengantar Dika ke les matematika sore itu. Di sela-sela kesibukan, dia sesekali melirik ponsel, berharap ada notifikasi dari Andi. Akhirnya, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga,
Ponselnya berbunyi. Pesan dari Andi. Hari ini capek banget, Liz. Baru selesai meeting. Sekarang mau makan malam sama tim. Terus tidur. Kamu apa kabar? Lisa membaca pesan itu perlahan. Mencoba menangkap nada di balik kata-kata itu. Ada sesuatu yang terasa datar. Biasanya Andi akan menceritakan sedikit tentang meetingnya. Bos yang menyebalkan, klien yang rewel, atau makanan apa yang dia coba di luar negeri. Tapi pesan ini terasa seperti formalitas. Seperti diketik dengan tergesa-gesa. Lisa membalas. Aku baik, tadi nganter di Kales. Kamu jangan lupa istirahat ya. Jangan maksa kerja terus. Dia menunggu beberapa menit. Tapi tak ada balasan lagi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Lisa duduk di sofa dengan secangkir teh chamomile. Rumah terasa sunyi. Hanya ada suara lembut kipas angin yang berputar di sudut ruangan. Dia membuka ponsel lagi, membaca ulang pesan-pesan Andi sejak kemarin. Semuanya singkat, to the point, tanpa kehangatan yang biasanya terselip di sana. Lisa menggeleng, mencoba meyakinkan diri bahwa dia terlalu paranoid. Andi capek, itu aja katanya dalam hati. Tapi perasaan aneh itu tak mau pergi. Seperti bayangan kecil yang mengintai di sudut matanya. Dia memutuskan untuk menelepon Andi, ingin mendengar suaranya langsung. Telepon berdering lama, hampir 1 menit, sebelum akhirnya Andi mengangkat. Halo, Liz. Suaranya terdengar agak serak, seperti baru bangun tidur, tapi ada kebisingan samar di latar belakang, musik pelan dan tawa yang jauh. Mas, kamu lagi di mana? Kok rame? Tanya Lisa, berusaha menjaga nada santai. Oh, ini. Lagi di resto sama tim. Baru selesai makan, bentar lagi balik ke hotel. Jawab Andi cepat. Kamu kenapa nelpon? Anak-anak baik-baik aja. Iya, mereka udah tidur. Aku cuma kangen, pengen denger suara kamu. Kata Lisa jujur, tersenyum kecil meski Andi tak bisa melihatnya. Andi tertawa pelan, tapi terdengar kaku. Iya, aku juga kangen. Besok aku coba telepon lebih lama ya. Sekarang aku capek banget. Tidur dulu, Liz. Oke, selamat tidur. Balas Lisa sebelum telepon ditutup. Dia memandangi layar ponsel yang kembali gelap, mencoba mencerna percakapan itu. Suara Andi terdengar normal, tapi ada sesuatu yang tak pas. Kecepatan jawabannya, nada yang terburu-buru, dan latar belakang yang tak sepenuhnya cocok dengan cerita makan malam sama tim. Lisa menghela napas, meletakkan ponsel di meja, dan mematikan lampu ruang tamu. Di ranjang, dia berbaring sambil menatap plafon. Pikirannya berputar, mencoba menyusun potongan-potongan kecil yang tak masuk akal. Musik di latar belakang tadi terdengar seperti musik tropis. Bukan suasana restoran formal yang biasanya dipilih untuk makan malam bisnis. Dan tawa itu terlalu ceria untuk sekelompok orang yang baru selesai meeting seharian. Lisa memejamkan mata, memaksa diri untuk tidur. Mungkin aku cuma kebanyakan mikir, katanya pada diri sendiri. Jauh di Bali, Andi memasukkan ponselnya ke saku celana pendeknya. Dia duduk di bar tepi pantai. Angin malam membelai wajahnya yang sedikit memerah karena 2 gelas koktail. Di sampingnya, Dian, wanita berambut panjang dengan gaun merah, tersenyum manis, menggenggam lengannya erat. Siapa tadi? Tanya Dian dengan nada genit. Istriku, jawab Andi singkat, lalu meneguk minumannya lagi. Dia gak tahu apa-apa. Dian tertawa kecil, matanya berbinar di bawah lampu neon bar. Baguslah, kita masih punya banyak waktu buat bersenang-senang. Andi mengangguk, tapi ada sedikit ketegangan di dadanya yang dia coba abaikan. Di Jakarta, Lisa tertidur dengan mimpi yang penuh bayangan samar, tak tahu bahwa kecurigaannya perlahan mulai menemukan akar. Hari ketiga sejak keberangkatan Andi dimulai dengan hujan gerimis yang membasahi jalan-jalan di kompleks perumahan Lisa. Suara tetesan air di atap seng terdengar samar dari dalam rumah,
menyatu dengan bunyi wajan yang Lisa gunakan untuk menggoreng nugget untuk bekal Dika. Rani duduk di kursi makan. Kakinya menggantung sambil mengunyah roti tawar dengan selai coklat. Pagi itu terasa biasa saja, tapi ada ketenangan yang dipaksakan dalam gerakan Lisa, seolah dia sedang mencoba menjaga semuanya tetap normal di tengah pikiran yang mulai berantakan. Lisa belum mendengar kabar lagi dari Andi sejak panggilan telepon malam sebelumnya. Dia mencoba mengirim pesan pagi tadi, sekadar ucapan sederhana. "Mas, semoga meetingnya lancar hari ini. Anak-anak titip salam." Tapi seperti kemarin, balasan belum kunjung datang. Lisa menghela napas, meletakkan ponsel di meja dapur, dan kembali fokus pada anak-anak. Dia pasti sibuk, katanya pada diri sendiri untuk kesekian kalinya. Meski nada itu mulai terdengar seperti mantra yang tak lagi meyakinkan. Setelah mengantar Dika ke halte dan menitipkan Rani ke Daicar, Lisa duduk di depan laptopnya untuk bekerja. Tapi konsentrasinya buyar. Matanya terus melirik ponsel, menunggu getaran kecil yang tak kunjung tiba. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian dengan membuka media sosial, sesuatu yang jarang dia lakukan karena sibuk. Dia menggulir lini masa, melihat postingan teman-teman lama dan foto-foto keluarga yang penuh senyum. Hingga tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Rina, sahabatnya sejak kuliah. "Hai Lis, apa kabar? Lagi sibuk ngurus anak-anak ya?" Tulis Rina dengan emoji tersenyum. Lisa membalas cepat. "Hai Rin, iya nih, biasa aja. Andi lagi dinas. Jadi aku sendirian di rumah. Kamu gimana?" Tak sampai semenit, balasan Rina muncul. "Aku baik, Lis. Ngomong-ngomong, aku lihat sesuatu di IG tadi. Aku kirim ya, tapi jangan kaget." Lisa mengerutkan kening. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. "Apaan sih?" "Kirim aja," balasnya, mencoba terdengar santai meski ada firasat buruk yang mulai menggeliat. Tak lama, notifikasi baru muncul. Rina mengirimkan tangkapan layar dari Instagram. Sebuah foto yang membuat tangan Lisa gemetar saat membukanya. Di foto itu, seorang pria berdiri di tepi pantai dengan latar belakang laut biru dan pohon kelapa yang bergoyang ditiup angin. Pria itu mengenakan kemeja linen putih yang agak terbuka di bagian dada, celana pendek, dan sepatu pantai coklat yang Lisa ingat dari koper Andi. Di sampingnya, seorang wanita berpose dengan gaun musim panas berwarna kuning. Rambut panjangnya tergerai indah. Mereka tersenyum lebar. Tangan wanita itu melingkar di lengan pria itu. Caption foto itu sederhana, "Paradise Found." Lisa menatap foto itu lama. Napasnya terasa tertahan di dada. Pria itu, wajahnya terlalu familiar. Rahang tegas, rambut beruban di pelipis, dan senyum kecil yang biasa dia lihat setiap hari selama 12 tahun pernikahan mereka. Itu Andi. Tapi dia tak yakin, atau lebih tepatnya, dia tak mau yakin. Cahaya matahari di foto itu membuat wajahnya sedikit buram, dan Lisa mencoba mencari alasan logis. Mungkin mirip aja, pikirnya. Meski hatinya berteriak sebaliknya. Dia membalas Rina dengan jari yang sedikit gemetar. "Rin, ini siapa? Kok aku gak yakin itu Andi?" Rina membalas cepat. "Aku juga gak yakin, Lis. Tapi aku lihat ini di akun temen kantor lama aku. Dia suka repost foto dari mutualnya. Aku cuma mikir, kok mirip banget sama Andi. Dia kan lagi dinas di Singapura ya?" "Iya, katanya sih gitu," jawab Lisa. Suaranya dalam hati mulai bergetar. "Mungkin cuma kebetulan, Rin. Banyak orang mirip di dunia ini." "Ya Tuhan, Lis. Jangan denial gitu. Coba cek aja. Siapa tahu. Aku gak mau bikin kamu takut. Tapi, ya gitu deh," balas Rina. Diakhiri dengan emoji wajah cemas. Lisa meletakkan ponsel. Tangannya menutup mulut seolah ingin menahan emosi yang mulai membuncah. Dia kembali membuka foto itu. Memperbesar gambar hingga pikselnya pecah. Sepatu pantai itu, coklat dengan tali sederhana,
Terlalu spesifik untuk jadi kebetulan. Dan kemeja linen itu. Lisa ingat Andi pernah membelinya setahun lalu saat mereka liburan keluarga ke Jogja. Meski dia jarang memakainya. Pikiran Lisa berputar liar. Andi bilang dia di Singapura untuk meeting. Tapi pantai di foto itu tak mirip dengan suasana kota metropolitan yang penuh gedung pencakar langit. Pohon kelapa, pasir putih, dan laut yang tenang. Itu lebih mirip Bali atau Lombok. Lisa mencoba menenangkan diri, berjalan ke dapur untuk menuang air dingin. Tapi tangannya masih bergetar saat memegang gelas, dan air tumpah sedikit ke meja. Dia kembali ke sofa, membuka ponsel lagi, dan mengetik pesan untuk Andi. "Mas, lagi apa? Meetingnya udah selesai belum?" Dia menunggu, menatap layar dengan napas tertahan. 5 menit berlalu, lalu 10 menit. Akhirnya, balasan datang. "Udah selesai, Liz. Lagi istirahat di hotel. Kamu apa kabar?" Lisa membaca pesan itu berulang-ulang. Nada yang sama, datar, singkat, tanpa detail. Dia ingin bertanya langsung tentang foto itu, tapi sesuatu menahannya. Dia takut jawabannya akan menghancurkan dinding rapuh yang masih menjaga kewarasannya. "Rin, aku coba cari tahu lebih lanjut." "Makasih ya udah kasih tahu." Ketik Lisa ke Rina sebelum mematikan ponsel. Dia bersandar di sofa, menatap plafon dengan mata kosong. Hujan di luar semakin deras, menyamarkan suara jantungan yang berdetak kencang di dadanya. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin percaya bahwa itu bukan Andi, bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi bayangan sepatu pantai itu terus muncul di pikirannya, seperti petunjuk pertama dari teka-teki yang tak ingin dia pecahkan. Di Bali, Andi duduk di balkon villa mewah, menatap laut yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Dian berbaring di kursi malas di sampingnya, sibuk mengambil selfie. Ponsel Andi bergetar lagi, tapi dia tak membukanya. Dia hanya tersenyum kecil pada Dian, berkata, "Besok kita ke Gili, ya?" Tanpa tahu bahwa di Jakarta, dunia Lisa mulai retak perlahan. Pagi keempat setelah keberangkatan Andi, Lisa terbangun dengan perasaan berat yang tak bisa dia jelaskan. Mimpi semalam penuh dengan bayangan samar, pantai, tawa wanita yang tak dikenal, dan Andi yang berjalan menjauh darinya. Dia membuka mata, menatap plafon kamar yang mulai menguning di sudut, dan mendengar suara hujan yang masih mengguyur dari luar. Tidur tadi malam tak nyenyak, dan foto yang dikirim Rina terus berputar di pikirannya seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Lisa bangkit dari ranjang, berjalan ke dapur dengan langkah gontai. Dia menyalakan kompor untuk membuat teh, tapi pikirannya tak bisa diam. Sepatu pantai itu, kemeja linen, dan senyum Andi di foto, semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Dia tahu dia harus mencari tahu lebih banyak, bukan hanya untuk menenangkan hati, tapi untuk menghentikan keraguan yang terus menggerogoti dirinya. Setelah anak-anak berangkat, Dika ke sekolah dan Rani ke daycare, Lisa duduk di meja makan dengan laptop dan ponsel di depannya. Dia mengambil napas dalam, mencoba menenangkan jantung yang berdetak tak karuan. Langkah pertama, dia memutuskan untuk menghubungi Budi, rekan kerja Andi yang cukup dekat dengannya. Mereka pernah makan malam bersama beberapa kali, dan Budi selalu terlihat jujur dan terbuka. "Halo, Bud? Ini Lisa, istri Andi." Sapa Lisa saat telepon diangkat, berusaha menjaga nada santai. "Oh, halo Liz. Apa kabar? Ada apa nih? Kok tiba-tiba nelpon?" Jawab Budi dengan suara ceria yang khas. "Baik, Bud. Aku cuma mau tanya, Andi kan lagi dinas di Singapura. Meetingnya sama siapa aja ya?" "Dia jarang cerita detail soal kerjaan," tanya Lisa, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ada jeda singkat di ujung telepon, dan Lisa bisa mendengar Budi menghela napas pelan. "Dinas di Singapura? Enggak ada dinas ke Singapura minggu ini, Liz. Setahuku, Andi bilang dia ambil cuti. Katanya mau ke dokter mata sama urus keluarga di luar kota."
Aku malah kira dia di Jakarta. Jantung Lisa seperti berhenti sejenak. Dia menelan ludah, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Oh, gitu ya? Mungkin aku salah dengar. Makasih ya, Bud. Salam buat istri kamu. Iya, Liz. Kabarin aku kalau ada apa-apa. Ya. Balas budi sebelum telepon ditutup. Lisa meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Cuti? Dokter mata? Keluarga di luar kota? Andi tak pernah bilang apa-apa soal itu. Dia bilang dia ke Singapura untuk meeting, bahkan menyebut jadwal yang padat dan tim yang ikut makan malam. Lisa menutup mata, mencoba menahan gelombang emosi yang mulai naik ke permukaan. Tapi dia tahu ini belum cukup. Dia butuh bukti lebih konkret. Dia membuka laptop, masuk ke akun perbankan online mereka. Rekening bersama dan kartu kredit selalu diawasi Lisa karena Andi sering lupa membayar tagihan tepat waktu. Dengan jari yang sedikit bergetar, dia membuka riwayat transaksi kartu kredit yang dipakai Andi. Napasnya tertahan saat layar menampilkan daftar pembelian terbaru. Ada transaksi di Bali, bukan Singapura. Tiket pesawat untuk 2 orang dari Jakarta ke Denpasar. Tanggalnya pas dengan hari keberangkatan Andi. Lalu pembayaran di sebuah villa mewah di Seminyak. 15 juta rupiah untuk 3 malam. Restoran mahal, spa, dan bahkan toko perhiasan kecil di Ubud. Jumlahnya fantastis. Jauh dari apa yang biasa Andi habiskan untuk perjalanan dinas. Lisa menatap angka-angka itu, merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh perlahan. Dia membuka ponsel lagi, membandingkan foto dari Rina dengan informasi ini. Pantai, pohon kelapa, suasana tropis. It's Bali, bukan Singapura. Andi berbohong. Dia tak sedang bekerja. Dia sedang liburan. Dan tiket untuk 2 orang itu. Lisa tak mau memikirkannya. Tapi bayangan wanita di foto itu kembali muncul, menusuk hatinya seperti pisau.